Bab 30.2, Menara Sihir Merah 1. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ekspresi sengit Lovelian langsung berubah. Itu telah berubah kembali menjadi penampilan pria muda yang baik hati yang mengatakan, "Halo anak-anak," dengan senyum di wajahnya selama upacara kelanjutan garis darah 4 tahun lalu. Sudah lama, Eugene, Lovelian mengangguk hormat. Meskipun wajahnya yang tersenyum sama seperti saat itu, nada suaranya telah berubah. Ini karena stasiun Eugene juga telah berubah selama bertahun-tahun. 4 tahun lalu, Eugene hanyalah salah satu dari beberapa anak dari cabang kolateral umum. Namun, Eugene saat ini sekarang adalah putra angkat dari garis langsung hati singa. Kamu telah berkembang pesat, Lovelian mengamati. Haha, sejujurnya, aku hampir tidak mengenalimu. Tuan Lovelian tidak berubah sama sekali, Eugene memuji pria itu. Yah, jadi apa? Itu hanya karena aku mempertahankan masa mudaku dengan sihirku. Lagi pula, bukankah lebih baik memiliki penampilan yang awet muda daripada yang sudah tua? Saat Lovelian turun ke tanah, dia memberi Eugene senyum lebar. Dari apa yang Eugene dengar, Lovelian hampir berusia 100 tahun. Namun, dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Meskipun dia tampak berbeda dari ketika saya melihatnya 4 tahun lalu. Petik 1. Meski begitu, dia mendapat semacam perasaan mengancam yang samar dari Lovelian. Tetapi karena dia belum mulai melatih kepekaan mana, dia belum dapat memastikan apapun karena dia tidak dapat merasakan mana pria itu. Namun, sekarang setelah Eugene bertemu Lovelian sekali lagi, dia sekarang tahu pasti. Lovelian kuat. Ini sebenarnya agak tepat. Sebagai salah satu dari 5 Master Menara Arot, dia setidaknya harus memiliki tingkat kekuatan itu. Namun, Eugene tidak merasakan kesan lain dari Lovelian, hanya saja dia kuat. Ketika Eugene mengingat orang-orang kuat yang dia temui di kehidupan sebelumnya, orang-orang yang langsung dia pikirkan adalah mereka yang telah memberinya kesan unik selain kekuatan mereka. Sepertinya perjalanannya masih panjang sebelum mencapai level Sienna, Eugene mengamati. Lovelian juga memeriksa Eugene secara bergantian, ini tidak masuk akal. Lovelian tercengang dengan jumlah mana yang dia rasakan dari Eugene. Lovelian lah yang menyarankan agar Eugene diadopsi. Dia sudah menyadari potensi Eugene selama upacara kelanjutan garis darah. Bahkan setelah kembali ke Arot, dia tetap berhubungan dengan Gillette dan telah mendengar semua tentang pencapaian Eugene. Dia telah mendengar tentang bagaimana Eugene bisa merasakan mana dalam waktu kurang dari 10 menit setelah memasuki Leyland. Itu adalah tingkat sensitivitas mana yang tidak normal. Tidak hanya itu, tetapi Eugene juga telah menunjukkan tingkat afinitas mana yang mengerikan yang memungkinkan dia untuk mengontrol mana segera setelah dia merasakannya. Lovelian tidak bisa tidak merasa terganggu setiap kali dia mendengar cerita tentang Eugene ini. Tentu saja, ini karena Edward. Akhirnya, Lovelian berkata, "Saya sudah mendengar kabar dari Gillette. Jadi, kamu tertarik dengan sihir?" "Ya, Tuan," Eugene membenarkan. Sihir adalah bidang studi yang sangat menarik. Meskipun itu sama sulitnya untuk dipelajari dan juga menarik. Tapi jika itu kamu, Eugene, kamu seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Saat dia menggumamkan ini, Lovelian menoleh. Dia bisa merasakan kehadiran dari balik pintu tertutup yang menghalangi pintu masuk ke lantai pertama menara. Dia tidak merasa nyaman dengan bagaimana kehadiran ini hanya berlama-lama di sana, tidak berani membuka pintu. Dengan satu klik lidahnya, Lovelian melirik pintu. Berderak. Pintu yang tertutup itu terbuka, segera diikuti oleh suara terkesiap. Itu datang dari seorang pemuda kurus yang tampak terkejut ketika pintu tiba-tiba terbuka. Itu adalah Edward Leonhardt. Eugene tidak bisa langsung mengenalinya. Bagaimanapun, 4 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi anak-anak. Edward telah tumbuh jauh lebih tinggi. Namun, fisiknya tidak tumbuh untuk menyamai tinggi barunya. Eugene melirik anggota badan Edward yang nyaris tidak berotot. Dia juga memperhatikan mata Edward yang kusam dan tidak bersemangat. Adapun rambut abu-abunya, yang bisa disebut sebagai simbol klan hati singa bersama dengan lambang mereka. Itu tampak kering dan tak bernyawa seperti bilah rumput yang layu. Bajingan sialan itu. Mata Eugene mulai menyala dengan api batin saat dia melihat ke arah Edward. Dengan penampilan seperti itu, dia praktis membual tentang bagaimana dia secara teratur membuat kekuatan hidupnya disedot oleh Sucubi. Lovelian menegur Edward, "Bukankah sebaiknya kau keluar untuk menyambut adik laki-lakimu?" "Ahem," dengan batuk canggung, Edward menatap Eugene. "Aku tidak yakin apa yang harus kukatakan." "Senang bertemu denganmu, kakak," Eugene memaksakan suaranya saat dia memelototi Edward. "Mari kita bergaul dengan baik mulai sekarang." Konten iklan. Baiklah, Edward mengangguk setuju saat dia menghindari tatapan intens Eugene. Kemudian, berhati-hati untuk tidak menarik kemarahan Lovelian, Edward perlahan mulai mundur. "Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, naik ke atas dan setidaknya membaca buku." Lovelian mengucapkan perintah ini saat dia mengalihkan pandangannya dari Edward. Jika bukan karena fakta bahwa Edward adalah keturunan dari garis langsung klan Leonhardt, dan jika itu bukan permintaan dari teman lamanya Gillette, Lovelian tidak akan pernah membiarkan Edward tetap berada di menaranya. Sudah beberapa tahun sejak Lovelian mulai mengalami konflik internal antara persahabatannya dengan Gillette dan keinginannya untuk mengusir Edward.
Iya, Pak, Edward merayap pergi dengan bahu merosot. Tanpa melihat penampilan menyedihkan dari sosok Edward yang surut, Lovelian menghela nafas panjang. Benar-benar sekarang, terimalah penyesalan saya karena telah menunjukkan pemandangan memalukan begitu Anda tiba, Lovelian meminta maaf. Eugene menerima permintaan maaf itu, jangan khawatir, tidak apa-apa. Untuk keributan tadi, ya, seperti yang Hera katakan padamu, itu adalah insiden yang biasa terjadi di Menara Sihir Merah. Meskipun gangguan serius seperti hari ini jarang terjadi. Saat Lovelian tersenyum pahit, dia melirik Hera dan berkata, jadi, saya mendengar dari Gilead bahwa Anda tidak mau menerima pelajaran sihir dari saya. Eugene menjelaskan, hanya saja aku tidak ingin membebanimu secara tidak perlu, kepala penyihir. 1. Itu baik-baik saja dengan saya. Tapi saya hanya berharap Anda memenuhi harapan saya, Eugene, aku Lovelian. Lovelian menghargai penjelasan Eugene. Meskipun dia sudah menyadari hal ini 4 tahun lalu, anak laki-laki di depannya menunjukkan kedalaman pertimbangan yang mendustakan usianya. Meskipun daripada pertimbangan, apakah lebih baik menyebutnya perhitungan, renung Lovelian pada dirinya sendiri. Ini bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Lovelian tidak tahu banyak tentang Eugene, mereka juga tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Yah, itu baik-baik saja. Lebih baik menjadi terlalu perhatian daripada menjadi tidak tahu malu meskipun kemampuan Anda kurang, dan lebih baik untuk menghitung daripada menjadi serakah dan bodoh. Aku tidak sepenuhnya yakin bahwa aku akan dapat memenuhi harapanmu, jawab Eugene sambil mundur selangkah. Mengayunkan pedang, menusukkan tombak, mengayunkan kapak, ini adalah hal-hal yang paling saya yakini. Sejak usia muda, saya yakin bahwa saya memiliki bakat untuk ini. Tapi sihir adalah bidang studi yang sama sekali tidak saya miliki pengalamannya. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki bakat untuk itu. Kata-kata ini juga menarik bagi Lovelian. Itu menunjukkan bahwa mentalitas Eugene jauh lebih baik daripada mentalitas Edward, yang tidak memiliki motivasi dan usaha. Eugene melanjutkan penjelasannya, juga, jika saya secara pribadi belajar sihir dari Master Lovelian, banyak orang akan melihat klan Leonhardt dengan ketidakpuasan. Jadi, untuk saat ini, saya ingin mempelajari bidang sihir sendiri. Sangat baik, kalau begitu mari kita lakukan seperti itu, Lovelian mengangguk setuju dengan senyum hangat. Kecuali kamu memintaku, Eugene, aku tidak akan mengganggu pelajaranmu. Namun, karena akan sulit bagi seorang pemula untuk mulai mempelajari bidang sihir sendirian. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk meminta bantuan saya kapan saja. Iya Pak. Apakah kamu sudah mengatur tempat tinggal? Tidak, aku belum menemukannya. Kalau begitu, tetaplah di menara. Ini mungkin tidak semewah rumah keluarga utama, tapi itu adalah tempat yang layak untuk ditinggali. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk pindah segera? Tidak ada alasan mengapa Anda tidak harus melakukannya. Mendengar jawaban ceria Lovelian, Eugene juga tersenyum lebar. Eugene berharap dia bisa tinggal di menara. Itu sebabnya dia bahkan tidak pergi mencari tempat tinggal sebelumnya. Eugene bertanya, jika itu masalahnya, apakah tidak apa-apa jika aku melihat perpustakaan terlebih dahulu? 1. Tower Master dan Head Wizard keduanya digunakan untuk posisi Tower Master yang sama. Mereka kadang-kadang digunakan secara bergantian, khususnya ketika berbicara dengan orang yang bersangkutan. Menambahkan catatan ini, jika ada di antara Anda yang bingung mengapa Eugene memanggil Lovelian sebagai kepala penyihir.